Oke, ya. Terus ini X-nya 0. Ya, oke, ini sudah. Iya. Bisa sudah lihat tabelnya? Jangan saya aja yang bisa karena Anda nanti yang harus tahu ya. Ya, siapa yang belum bisa melihat tabel Poisson? Sebenarnya nggak sulit ya, nggak sulit. Yang penting di situ kita tahu rata-ratanya. Saya nggak tahu tabel yang Anda download itu rata-ratanya itu notasinya apa? Apakah dia itu rata lambda atau new? Itu sama aja artinya. Ya, itu maksudnya rata-rata. Kalau di buku saya ini memang notasinya itu lambda ya. Lambda dia. Ya, jadi mulai dari berarti ini ini sih Ada yang bertanya? Silakan. Ini F-nya, berarti ini kan N-nya besar ya. P-nya ini kita kalikan dulu untuk mencari ininya 1 per. Ya, jadi dapat 0,001. Itu adalah P-nya. Baru kita masukkan. P-nya 1000. Ya. Oke. 0, 0, ini 0, 1, 2, 3, 4. Ya, benar ya. Jadi X-nya 5 dan 00. Ya, benar. Nah, ini benar. Oke. Ini juga benar. Oke, ada yang belum bisa melihat tabel? Ini sudah saya coba. Ini benar. Ya, X-nya. Ya. Sudah. Ada yang untuk Poisson? Ayo, jangan menunggu. Saya tunggu. Apakah ada pertanyaan? Sudah bisa lihat tabel atau gimana? Ya, jangan dia tabel Poisson. Sudah ada, Bu. Sudah bisa? Sudah. Sudah, Bu. Oke. Ya. Ya, kalau sudah, saya senang banget ya. Sebenarnya nggak sulit ya, nggak sulit melihat tabelnya. Ya, kalau nanti mau menggunakan rumus, ya silakan aja, nggak masalah. Ya, pasti nilai istilahnya itu rumus. Dan ketika kita menggunakan tabel, itu pasti sama nilainya. Terus nanti waktu praktikum, Anda bisa juga mencari peluang ya menggunakan distribusi binomial, Poisson, dan lain-lain semua. Nah, Anda dapatkan nilai peluang misalkan dari program, Anda lihat tabel pasti sama nilainya, nggak akan mungkin berbeda. Ya, ya ini kan belum nyampe ke sana. Nah, kalau udah nyampe ke sana, coba Anda cari nanti. Ya, misalkan mau mencari peluang untuk apa ya binomial, ya X-nya berapa, N-nya berapa, P-nya berapa. Sudah setelah Anda dapatkan nanti, lihat di tabel, oh ya sama. Nah, jadi hasil programnya itu sama. Nah, jadi jangan kebingungan nanti di kita. Ya, cuman nanti kalau misalnya kalau dia itu X-nya sama dengan atau tepat, katanya kayak gitu ya. Ya, jadi kalau dalam kalimat itu tadi kan tepat 3 atau tepat 5.
Artinya itu apa? X-nya sama dengan 5 atau X-nya sama dengan 3. Atau tadi kalau contoh yang tadi tidak ada goal gitu. Ya, berarti X-nya itu sama dengan 0. Nah, seperti itu dia. Ya. Jadi kalau dia misalkan X-nya lebih besar 5 misalkan kayak gitu ya. Bagaimana mencari peluang akhirnya tadi? Ya. Berarti kalau dia lebih besar tadi itu kita kurangkan 1 dikurangi peluang yang kita cari. Setelah dapat baru nanti kita kurangkan 1 dikurangi peluang yang sudah kita dapatkan. Ya, seperti itu dia. Ya, terus kalau dia lebih kecil, nah, kan nanti kan nggak selamanya dia itu lebih besar atau lebih baik. Ini misalkan kurang baik, ya, atau lebih kecil. Ya, berarti nanti itu bisa kita kurangkan peluangnya atau kita tambahkan tergantung pertanyaannya. Nah terus kalau antara, ya antara misalkan antara 4 dan 7, berarti di situ harus Anda cari 2, X-nya untuk 4 dan X-nya untuk 7. Tapi pertanyaannya itu nanti kemana arahnya. Jadi memang di sini betul-betul harus Anda perhatikan nilai S. Ya, jadi ini sedikit tentang binomial dan Poisson. Apakah ada pertanyaan di sini? Ya coba, ini kan besar banget ini kan nih. Ya, dari contoh ini tadi coba kita lihat ya. Ya, ini sangat besar sekali tadi ini. Nah, ini tadi sudah. Ya. Ada 1000, 1 dari 1000, udah. Terus 8000 barang akan bersih kurang dari 7. Berarti dia itu ini soal yang ini dimasalahkan karena N-nya besar banget. Tapi kan bisa kita cari dulu rata-ratanya. Ya, mencari rata-rata itu ikat. Ya. Jadi kalau kita langsung membuatkan PX, nanti kalau sudah ya baru kita masukkan. Ini kan enggak contoh ini sudah. Oke, apakah ada pertanyaan ini untuk mencari distribusi Poisson? Apakah ada pertanyaan? Sebentar, aku makan obat dulu sebentar. Ya. Ini enggak kuat ini kuat. Ya, silakan. Ada pertanyaan? Ya, saya tunggu pertanyaannya sambil aku makan obat. Sakit banget tuh. Obat seberapa pun enggak masalah. Tapi kalau makan obat harus banyak minum. Kalau enggak nanti ginjalnya bermasalah. Karena saya sudah masalah dulu ginjalnya. Nah, yang bersatu keluar 3. Ada pertanyaan? Bu, izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Kalau yang tadi yang binomial kan N-nya kan emang kecil ya, Bu. Terus kalau yang Poisson ini kan N-nya gede banget. Terus ya. Baca tabelnya gimana? Ya, jadi gini, sini ya, jadi ini pertanyaannya bagus. Coba, tadi kan kalau kita membaca tabel binomial itu tadi kan seperti ini dia ya Mas ya, nih. Ya, jadi ini, ya kita buatkan dulu ini ya. Ya, ini tadi binomial, ya ini binomial, N-nya kecil, P-nya kecil, ya enggak. Terus ini X ya, bukan Q, ya, ini X. Ulangi ini. 410. Ya, jadi ini binomial. Ini tadi N-nya berapa?
terus X-nya berapa, P-nya berapa. Ya, jadi kalau nanti N-nya misalkan 10, X-nya 3, terus P-nya, ya kita buatkan P-nya misalkan 0,4, ya tinggal lihat tabel ini berapa. Ya, seperti itu dia. Ya. Terus kalau Poisson itu, ya ini kita buatkan Poisson, ini dia. Di sini adalah rata-rata. Jadi ini ada yang membuatkan lambda atau ada yang membuatkan mu. Ya, ini lambda koma apa? Yaitu koma X nih. Ya, ini dia. Jadi kalau kita buatkan di sini, ini binomial udah ngerti ya. Di sini nanti dia, jadi bentuk tabelnya itu gini dia. Nah, saya buatkan dulu. Ya, berarti ini, ya di sini dia X-nya, ya, terus di sini lambda. Ya, sini adalah lambda. Ya, atau ada yang di buku itu dibuatkan mu, itu sama-sama artinya rata-rata ya. Jadi misalkan X-nya mulai dari 0. Terus di sini itu kalau untuk Poisson itu ini mulai dari X-nya itu misalkan dari berapa dia ini. Bentar. Ini Poisson ya, ini mulai dari 1 ya. Oh ya, mulai dari 0. Ya, dari 0 ya. Jadi ini nanti ini kan 0, 1, 2 misalkan sampai 7. Oke. Terus ke bawah lagi. Ya. Terus di sini ada misalkan 0,1, 0,2 ya. Terus sampai dengan di sini berapa ya? Paling tinggi itu Poisson. Ya, yaitu 2 ya, iya 11 itu 20 X 20 ya, lambdanya ya, lambdanya itu sampai dengan 20 sini ya. Jadi nanti ini sama aja dengan lihat tabelnya. Lihat rata-ratanya berapa, berarti lihat di sini. Nah, nanti mencari rata-ratanya itu tadi, ingat. Tadi rata-ratanya itu lambda itu sama dengan mu. Ya. Terus kalau dari contoh ini tadi kita misalkan, dia kan besar banget ini. Ya, besar banget ini N-nya loh, nih. Ya, jadi kan ini besar banget nih. Ya, sampelnya itu besar banget. Jadi rata-ratanya itu katanya 1 dari 1000. Berarti kita cari dulu. 1 dibagi 1000. Ya, 1 dibagi 1000. Nah, terus berapa peluang bahwa dalam sampel acak sebesar ini 8.000 itu apa sebenarnya ini? Itu N-nya. Itu N-nya. Jadi nanti di sini karena ini adalah rata-ratanya 1, ya. Rata-ratanya itu adalah 1 dibagi 1000 nih. Ya nih. Ini sama dengan 10.000. Ini sama dengan berapa? 1000 atau 10.000 tadi ya? 1000 ya. Ya, 1000. Ya, ini kira-kira berapa dia ini? Ya, kalau 1 dibagi 1000 itu. Nah, terus kita kalikan dia. Ya, jadi supaya kita nggak bingung, ini kan sekitar 0,001. Ini nggak sanggup lagi binom. Ya, ini adalah 0,001. Ya, ada 2 nolnya di sini. Oke. Ini binom nggak akan sanggup karena sudah mendekati 1. Oke. Nah, terus N-nya itu tadi berapa? N-nya tadi di sini adalah 8.000 nih. Ya, berarti tadi mencari rata-rata tadi itu kan sama aja kan? Ya, jadi nanti kita kalikan dia 0,001 dikali dengan 8.000 tadi. Baru bisa kita lihat kan tabelnya. Ya, seperti itu dia. Baru bisa kita lihatkan tabelnya. Kalau enggak bisa kita lihatkan tabelnya itu. Ya, jadi dari ini tadi kan ini. P-nya berarti ini. Inilah yang disebut dengan 1 P-nya tadi. Karena tadi itu 1 per 10.000 kali 1000 tadi nih. Oh, ini salah. Ini salah letak saya ini.
Ya, ini adalah ini adalah satu P-nya nih. Nah, ini P-nya. Ya. Ini adalah P-nya. Ya, sedangkan rata-ratanya tadi yaitu N kali P katanya kan. Ya, jadi rata-rata tadi itu ini tadi bisa menggunakan lambda atau mu. Itu tadi kan sama dengan N kali P loh. Cuman di Poisson ini N kali P ini nggak kelihatan, nggak ini. Yang dilihat kan hanya ini aja. Berarti P-nya kan sudah diketahui. N-nya tadi berapa? 8.000. Ya, 8.000 dikali dengan yang ini tadi. Peluangnya itu tadi 0,001 nih. Ya, 0,1. Oke, ini kira-kira berapa ini? Kalau dikalikan dia dengan 8.000 gitu loh. Ya, ini kan sebesar 8. Berarti ini kan rata-ratanya itu adalah 8. Nah, sekarang kita lihat di sini, rata-ratanya di sini 8. Nah, udah? Ya, kita lihat di sini. Ya, jadi Anda lihat di situ, di atas itu dia 8, rata-ratanya, ke bawah itu dia berapa tadi ya? 0,1. Jadi kita lihat di sini tadi dapat nilainya itu, cara lihatnya itu nih. Ya, jadi tadi ini kan dapatkan di sini dia, N-nya 8.000, P-nya ini dikalikan dulu dia, nih dapat. Itulah yang disebut dengan mu atau lambda-nya. Ya. Jadi pertanyaannya tadi itu apa? Lihat pertanyaannya. Berapa peluang bahwa dalam sampel acak sebesar 8.000 orang akan berisi kurang dari, berarti X lebih kecil dari 7. Dapatkan X lebih kecil 7. Berarti ini kan mulai dari 6. Mulai dari 0 kita lihat kan dia ya. Coba Anda lihat di tabel. Ayo lihat dulu di tabel. Rata-ratanya 8. Ya. Terus itu X-nya ya di sini lagi tadi lihat di sini tadi nih. Nah, lihat di sini. Tadi itu adalah karena 8 kurang dari ya berarti 7. Misalkan di sini 7, di sini 8. Kira-kira di sininya berapa nilainya? Seperti itulah cara melihat tabel Poisson. Nah, bisa mengerti. Jadi di sini bukan N-nya itu besar. Kalau kita cari di sini 8.000 ya nggak ada, Mas. Maka cari di rata-ratanya. Rata-rata itu tadi N kali P. P-nya tadi sudah kita bagikan 1/1000, jadi 0,001. Jadi inilah sekarang rata-ratanya, lambda atau mu-nya. Jadi lihat di atas itu, jadi simbolnya itu di sini ada yang menggunakan lambda atau mu, lihat di atas ini 8. Lihat ke sini dia, karena tadi itu tadi X-nya lebih kecil tadi, ya 8 kita buatkan X nih. Berarti kita lihat di sini X-nya lebih kecil 7. Berarti mulai X sama dengan 0 sampai 6. Ya, jadi kalau kita lihat di sini 8 ini dalam tabel saya ini 8 X-nya lebih kecil dari 7 itu. Ya, coba. Ada yang bisa tahu berapa nilainya? Ada yang bisa tahu berapa nilainya? Ya, kita ambilkan dari, kalau ini kita buatkan X-nya, ini salah enggak ini ya? 0,3134, coba. Di buku Anda itu berapa ya? Harusnya 0,121 bukan ya, Bu? 0,121. Ya, itu kan ini loh Mas, sigma. Nah, ini, lihat ini. Sigma X sama dengan 0 sampai 6. Ya, coba. Ya, ini kan kalau kita buatkan dia, benarkah ini? Ya, coba. Ini dari berarti ini, coba kita buatkan 0. Benar, 0,3134, Bu. Benar ya, dijumlahkan ya? Iya, Ya, oke. Ya, terus mulai dari 0. Ini kan ini, Mas. Sigma X sama dengan 0 sampai 6. Jadi mulai dari 0. Jadi di sini artinya, lihat mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dijumlahkan dia. Ya, itulah tadi jumlahnya yang ini tadi nih. 0,3134.
Kalau nanti pertanyaannya X sama dengan 7, ya baru kita lihat X sama dengan 7, rata-ratanya 8, itu 0,1396. Kalau X sama dengan 6, rata-ratanya 8, itu adalah nilainya 0,1221. Tapi ini kan sigma, X sama dengan 0 sampai 6. Jadi ini kita jumlahkan, mulai dari 0, 1, 2, nah ini kalau saya jumlahkan itu benar 0,31344, nah seterusnya itu. Nah ini dia. Jadi kita lihat di sini mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini adalah rata-ratanya di sini tadi 8. Udah kita lihat di sini. Ini kita jumlahkan. Tapi kalau dia kalimatnya itu sama dengan, ya misalkan X sama dengan 3. Ya kita lihat di sini X-nya 3, rata-ratanya 8, kira-kira di sini berapa nilainya? Nah, seperti itu dia. Nah, jadi cara melihat tabelnya. Makanya yang Anda perlu di sini tahu, mencari peluang itu kalau dia X lebih kecil 7. Lihat, kenapa dia lebih kecil dari 7 tadi? Karena dari kalimatnya ini tadi nih. Jadi kita jangan salah nih. Akan berisi kurang dari 7. Coba, kalau lebih dari 7, kira-kira berapa nilainya? Ayo, kalau lebih dari 7, berarti kita ngambilnya dari mana? Sampai berapa? Ya, disitulah hati-hati kita melihat tabel. Ya, jadi tadi kan ada. Tadi kan berisi kurang dari. Jadi ada X lebih 7, atau X lebih kurang 7, atau X lebih besar sama dengan 7. Nah, kalau misalnya tadi nih, X lebih besar sama dengan 7, X kurang dari 7, X lebih besar sama dengan, kalau ada tadi sama dengannya, berarti 7-nya masuk enggak? Masuk ya enggak? Masuk. Iya, berarti kita mulai, iya, berarti kita mulai itu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai 7. Ya, seperti itu dia. Ya, jadi pertanyaannya itu betul-betul Anda mahir, supaya enggak salah melihat tabel. Ya, jadi sebenarnya cara melihat tabelnya itu hampir sama semua gitu loh. Ya, cuma nanti kalau kita salah melihat tabelnya, salah juga penghitungannya semua. Ya udah salah semua kan. Ya disitulah perlunya hati-hati kita kalau melihat tabel. Ya, jadi kalau Anda mau menggunakan rumus, ya silakan aja, tidak masalah. Nah, cuma tadi itu kan, ya ini, jadi N-nya besar loh, N-nya itu 8.000. Kita cari di tabel ini 8.000, nggak akan ada. Ya, nggak akan ada. Ya, makanya kita cari rata-rata itu tadi, cara mencarinya gimana? N kali P. Nah, P-nya tadi sudah kita bagikan. Yaitu dapatnya 0,001. 0,001 itu nggak akan bisa menggunakan binomial. Karena itu sudah mendekati 0. Apalagi N-nya 8.000, sudah N-nya besar, P-nya sangat kecil, binomial langsung menolak, nggak sanggup. Ya, maka kita buat di sini dia salah satunya bisa pendekatan ke Poisson. Poisson ini juga terbatas loh. Bagusnya nanti itu pendekatannya ke normal, tapi kita kan belum nyampe ke distribusi kontinu. Nah, nanti ada lagi nanti bagaimana kalau dia itu nanti N-nya kecil, P-nya N-nya besar, P-nya kecil sekali, pendekatannya ke normal itu lebih bagus lagi. Ya, seperti itu dia. Ya, jadi jangan dikatakan tidak bisa. Kita lihat, makanya tadi di situ ada suatu setiap distribusi itu pasti punya kelemahan dan punya kelebihan, pasti. Ya, ya ini salah satu contohnya tadi ya. Ya, oke. Apakah ada nih? Coba ini lagi contohnya. Rata-rata banyaknya tanker minyak yang tiba tiap hari di suatu perusahaan ya. Oke. Ini tinggal satu yang belum lalai. Nah, udah. Terus saya itu makan obat udah biasa, tanpa minum sudah biasa. Makanya saya selalu harus banyak minum. Karena saya setiap hari harus makan obat. Ya. Dan ini 10 nih. Jadi dia hanya bisa menampung itu 10.
Tapi pelabuhan tersebut tuh hanya ada kemampuannya menampung loh tanker itu. Yaitu paling banyak 15. Kalau udah lihat 15 nggak sanggup lagi menampung. Artinya tempatnya di sana itu sudah penuh banget gitu loh. Ya, berapa peluang pada suatu hari tanker terpaksa pergi karena pelabuhan penuh dan tidak mampu melayani nih. Misalnya kita datang, kita sudah ke 17, nggak sanggup lagi. Yang nggak sanggupnya itu apa? Tempatnya itu sudah penuh. Ya, ya seperti itu istilahnya. Maka kita buatkan di sini, kita misalkan tanker minyak yang tiap hari X itu adalah tadi itu 1, 2, 3. Maka kita buatkan peluang untuk X lebih besar 15. Ingat, kalau tadi dia itu lebih besar atau paling banyak, itu mencari peluangnya 1 dikurangi. Nanti ini 1 dikurangi peluang X lebih kecil sama dengan 15. Jadi kita ambil. Lihat tabel, coba Anda lihat tabel Anda. Ayo, lihat tabelnya. Ya. Berarti di sini N-nya berapa? 15. Ya, berarti rata-ratanya itu tadi hanya mampu berapa ya? 15 ya, ya. Rata-rata banyak tanker minyak yang tiba tiap hari bisa ada. Oh, N-nya 10 ya? Oh iya, benar. N-nya 10, tapi nah, artinya rata-ratanya itu kok N-nya 10. Rata-ratanya itu 10. Atau gamma atau mu. Ya, jadi di sini Poisson P X-nya berapa? 0 sampai 15. Ini apa ini? Yaitu rata-ratanya. Lihat di tabel, kita lihat dulu, ayo bareng-bareng. Rata-ratanya 10. Ya, saya ini kok kecil banget. Pusing kepala lihatnya ya. Terus, benarkah itu dapatnya ketika kita jumlahkan itu 0,9513, sehingga kita kurangkan. Karena tadi itu lebih banyak atau paling banyak atau lebih besar tadi ya. Ya, jadi berapa peluang satu tertentu? Ya, dan di sini paling banyak nih. Nah, maka 1 dikurangi. Ya, jadi 1 dikurangi dengan jumlah dari peluang ini semua. Coba, berarti ini mulai dari 0. Kita jumlahkan dia. 10 nih. Berarti 1, 2, 3. Ya, 0,9513. Ya, benar ya. Ini kita tambahkan aja 0. Ya, bisa, benarkah? Ada yang sudah dapat? 0, terus 0, terus 0, 189. Wah, ini salah nih. Bukan 0,0 gitu loh ya. 0 terus 1 ya, terus ya itu sebesar 0,9513. Karena tadi paling banyak 1 dikurangi ini, sehingga ini dia peluangnya. Jadi peluang suatu hari tertentu tanker terpaksa pergi sebesar ini dia. Ya, jadi melihat tabelnya itu nggak terlalu sulit. Yang penting kita tahu di atas itulah rata-ratanya dan sebelah sini itu adalah X-nya. Terus ingat di sini pertanyaannya ini kita harus mahir.
Di sini tadi kan pelabuhan tersebut hanya mampu menampung paling banyak. Ya, karena paling banyak berarti di sini nanti kita kurangkan 1 dikurangi. Ya. Jadi nanti kita cari X sama dengan 0 sampai dengan 15. Ini jumlahnya sekian nih. 1 dikurangi sehingga ini hasilnya. Ya, jadi kalau kita buatkan di sini 1 0, nah ini salah ya. 0,913 itu adalah 0,9 ini tanganku ini ya, 1 dikurangi ya. Oke nih. Jadi inilah cara melihat suatu tabel ya. Jadi teorema Poisson ini tadi itu distribusi Poissonnya bisa kita lihat seperti ini. Jadi dia punya waktu X kali lambda T. Ya. Jadi kalau binomial tadi nggak ada waktunya T-nya. Rata-ratanya sama. Lambda kali T. Ya, atau lambda saja. Variansinya sama, lambda kali T. Jadi Poisson itu rata-rata dan variansi itu sama saja. Kalau binomial tadi kan enggak. Kalau binomial tadi rata-ratanya N kali P. Sedangkan variansinya N kali P kali T bagi. Berarti kalau simpangan bakunya akar N kali P kali Q. Nah ini ya. Nah, tapi di sini dia sama rata-rata dan variansinya. Oke. Ya ini juga sama ya. Sama. Ya. Ada yang sudah ada yang belum bisa melihat tabel distribusi Poisson dan binomial? Silakan. Masih adakah? Ya, Anda betul-betul harus tahu ya. Karena nanti kalau Anda salah lihat tabelnya itu, salah KB. Ya, hati-hati di situ ya. Jadi jangan sampai salah Anda melihat tabelnya. Nah, kalau nanti salah, salah KB. Nah, di sini banyak soal-soal. Oke. Yang ketiga yaitu distribusi hipergeometrik. Nanti ada geometrik dan ada hipergeometrik. Bu, maaf ya. Bu. Okay. Waktu mata kuliah Ibu sudah sampai jam 11.30, Bu. Wah, habis ya Mas ya? Waduh. Oh iya ya, berarti ini minggu depan kita masuk yang kelima ya, distribusi hipergeometrik ya. Oke. Terus di sini ada soal ya, ada soal tadi dari binomial. Terus ada soal dari Poisson. Anda pilih, saya nggak menunjuk soal nomor berapa. Pokoknya terserah sama Anda. Ambil soal itu yang misalkan mau latihan 1, atau mau latihan 2, atau mau latihan 3, atau latihan 4. Ini sampai berapa ini, nomor berapa untuk Poisson. Begitu juga nanti dari binomial. Pilih di situ. Ya. Jadi pilih 2 untuk binomial dan 2 untuk Poisson. Saya nggak menunjuk nomor ini kerjakan, nomor ini kerjakan. Enggak. Terserah Anda mau nomor berapa yang Anda kerjakan latihan soal di binomial dan di Poisson. Pokoknya 2 binomial, Poisson 2 juga. Dan dikumpulkan bukan hari ini tapi minggu depan. Ya, dikumpulkan minggu depan. Supaya nanti Anda nggak terganggu untuk mata kuliah yang lain dan praktikum. Walaupun hari ini ada nanti praktikum ya 11.40 ya. Oke, ya seperti itu aja. Oke, apakah ada pertanyaan di sini? Absennya tadi belum saya. Ini masih ada yang belum absen ya. Ya ini dari 84 baru 72 yang absen. Coba saya preskan dulu. Ya. Adakah pertanyaan? Silakan. Ya, hari ini kan praktikum nanti belum masuk ke distribusi diskrit ya, baru nanti masuknya ke pelajaran pertama. Enggak apa-apa. Ya, enggak apa-apa.
Tapi nanti tolong yang Anda lihat tabelnya jangan yang kumulatif dulu ya. Ya ini Vincent ini memang nggak ada. Oke, berarti ini dianggap. Ini satu lagi. Jagita Akmal Saripah. Anda masih merah. Apakah Anda bergabung di sini? Kalau bergabung silakan, absen Anda masih merah. Jagita Akmal Saripah. Oke? Kalau nggak ada pertanyaan, kalau ada pertanyaan bisa nanti Anda tuliskan di forum aktivitas ya. Oke, kita akhiri saja. Terima kasih, selamat siang, dan salam sejahtera buat kita semuanya. Tuh, ini